Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati, NIM 2210585 dari tim Bloom 5. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah SCM pada pertemuan kelima. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kode program nomor 3, yaitu yang pertama, import pandas ASPD, yaitu berfungsi untuk mengimpor pustaka pandas dengan alias PD untuk memanipulasi data tabular atau data frame. Kemudian import NumPy AS/NP, yaitu mengimpor pustaka NumPy dengan alias NP untuk operasi matematis seperti pembuatan array atau perhitungan numerik. Kemudian from scalaren model scalation import train test split, yaitu untuk membagi dataset menjadi train set dan test set. Kemudian selanjutnya adalah from scalaren ensemble import random forest regressor, yaitu algoritma pembelajaran mesin untuk regresi berbasis ensemble dari scikit-learn. Kemudian selanjutnya adalah from scalaren matrix import time absolute error mean square error, yaitu untuk menghitung rata-rata selisih absolut, sedangkan mean squared error untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat. Baik, selanjutnya adalah from scalaren matrix import mean absolute error mean squared error. Mean absolute error untuk menghitung rata-rata selisih absolut, sedangkan mean squared error adalah untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah import matplotlib dan pplot ASPLT, yaitu untuk membuat grafik visualisasi data. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat data penjualan historis atau simulasi. Nah, data di sini untuk membuat penjualan historis atau simulasi dengan fitur. Sedangkan date itu tanggal dalam tahun 365 hari. Sedangkan sales itu penjualan harian atau acak antara 50 sampai 200. Sedangkan price adalah harga produk harian acak antara 20 sampai 100. Kemudian promotion itu indikator promosi 0 sama dengan tidak ada promosi, 1 ada promosi. Kemudian weather itu kondisi cuaca harian sunny, rainy, atau cloudy. Kemudian selanjutnya adalah DF sama dengan PD data frame dalam kurung data itu mengoperasi data simulasi ke dalam format data frame pandas. Kemudian selanjutnya adalah mengubah fitur cuaca menjadi numerik. Yang pertama adalah DF weather sama dengan DF weather map sunny .20 rainy .21 cloudy .22, yaitu mengkonversi fitur weather dari bentuk kategorikal sunny, rainy, dan cloudy menjadi nilai numerik untuk analisis regresi. Nah, kemudian selanjutnya adalah menambah fitur tambahan, di mana DF day to week sama dengan DF date kemudian date dayo week untuk menambahkan fitur day of week yang merepresentasikan hari dalam minggu, 0 sama dengan Senin, 6 sama dengan Minggu. Kemudian DF mode
df dt mon. Itu untuk menambahkan fitur mon yang mempresentasikan bulan 1 sampai 12. Kemudian selanjutnya adalah memisahkan fitur dan target. X sama dengan df price, promotion, Twitter, day of week, month. Itu menyimpan fitur variabel independen untuk model data dalam frame atau X. Kemudian Y adalah Y sama dengan df sales. Itu untuk menyimpan target variabel dependen yaitu penjualan sales dalam Y. Nah, kemudian selanjutnya adalah membagi data menjadi training set dan test set, yaitu X train X test, X train Y test sama dengan train test split XY test size sama dengan 0,2, random stat 4 sama dengan 42, yaitu membagi dataset menjadi training set sama training set 80% dan test set 20% secara acak dengan set random dengan set random stat 4 sama dengan 42. Kemudian selanjutnya adalah melatih model random forest regressor, yaitu model random forest regressor n estimator sama dengan 100 random stat 42, yaitu membuat model random forest regressor dengan 100 pohon keputusan. Kemudian model fit X train Y train, yaitu melatih model pada train set. Nah, kemudian prediksi permintaan pada test set, yaitu Y pred sama dengan model prediksi X test, yaitu menggunakan model untuk memprediksi penjualan pada test set. Kemudian mean absolute error Y test, Y pred menghitung dan memprediksi. Kemudian RMSE, NP, SQRT, mean squared error, Y test, Y pred itu menghitung root mean squared error atau RMSE dari prediksi. Kemudian di sini print F mean absolute error atau MAE 2F, yaitu menampilkan nilai MAE. Kemudian print F root mean squared error atau RMSE 2F, itu memprint nilai RMSE atau menampilkan nilai dari RMSE. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi hasil prediksi vs nilai aktual. PLT figur fixed size 10,15 itu membuat grafik dengan ukuran 10 kali 5 inci. Kemudian PLT plot Y test values label aktual sales itu membuat grafik garis untuk nilai aktual atau Y test. Kemudian PLT plot Y pred label sama dengan predicted sales line style, itu untuk membuat grafik untuk nilai prediksi Y pred dengan garis putus-putus. Kemudian PLT legend, yaitu untuk menambahkan legend untuk membedakan antara data aktual dan prediksi. Kemudian PLT title aktual vs predicted sales itu untuk menambahkan judul grafik. Nah, sedangkan PLT X label atau data points itu
menambahkan label sumbu X. Nah, kemudian PLT Y label sales itu untuk menambahkan label sumbu Y. Nah, kemudian PLT show itu untuk menampilkan grafik. Selanjutnya menghitung EOQ berdasarkan prediksi permintaan. Yang pertama adalah D, NP, MEAN, YPRED dikali 365, yaitu menghitung permintaan tahunan rata-rata prediksi penjualan harian dikaitkan dengan jumlah hari dalam setahun. Kemudian S itu 1000, yaitu menetapkan biaya pemesanan per order, misalnya Rp1.000. Kemudian H sama dengan 50 itu menetapkan biaya penyimpanan per unit per tahun, misalnya itu 50.000. Kemudian EOQ NP SQRT 2 dikali D dikali S dibagi H, yaitu menghitung ekonomi order quantity, yaitu menggunakan rumus klasik. Nah, selanjutnya print economic order quantity EOQ 2F unit per order, yaitu menampilkan nilai dari EOQ. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu menghitung total biaya inventory berdasarkan EOQ, yaitu di mana ordering cost D dibagi EOQ dikali S itu menghitung biaya pemesanan total berdasarkan EOQ. Kemudian holding cost itu EOQ dibagi 2 dikali H, yaitu menghitung biaya penyimpanan total berdasarkan EOQ. Kemudian total cost sama dengan ordering cost ditambah holding cost, menghitung total biaya inventory atau biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Kemudian print F total ordering cost 2F, yaitu menampilkan total biaya pemesanan. Kemudian print F total holding cost 2F itu menampilkan total biaya penyimpanan. Kemudian print F total inventory cost 2F itu menampilkan total biaya inventory. Nah, setelah itu kita akan coba runkan. Nah, ini adalah hasil setelah dirunkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.